Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju thawaballah, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka ma'siyatullah ala nurin minallah takhafu iqaballah, yaitu engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 213, "Kana an-nasu ummatan wahidah, fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundhirin." Kana an-nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para rasul, para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah SAW, kana nasu ala millatin au ala syariatin minal haqqi. Dahulu manusia di atas syariat yang hak. Ditafsirkan lagi oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kana nasu ala millati Adam hatta abadu al-asnam. Dahulu manusia adalah umat yang satu di atas syariat yang satu, di atas kebenaran, namun mereka mengibadahi berhala-berhala. Ini ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, yang dikatakan oleh para ulama sejarah pertama kali kesyirikan di atas muka bumi ini. Bahwasanya dahulu, kata Abdullah bin Abbas juga, baina ada wa nu asyatu qurun kanu ala millatin wahidah. Dahulu antara Adam dan Nuh alaihissalam asyatu qurun, 10 generasi, semuanya di atas tauhid, tidak ada kesyirikan, tidak ada penyembahan kepada selain Allah. Namun di zaman Nabi Nuh alaihissalam mulai muncul penyembahan kepada selain Allah, dan itu yang telah Allah firmankan dalam surat Nuh. Allah mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yaghutsa wa ya'uqa wa nasra.
Kaum Nabi Nuh berkata kepada yang lainnya, jangan kalian meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasra. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, haula'i asma'u rijalin salihina min qaumin Nuh. Itu adalah nama 5 orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim. Ketika 5 orang saleh itu meninggal dunia, setan datang kepada murid-murid mereka, pengikut 5 orang saleh tersebut, seraya membisikkan kepada mereka, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa summu bi asma'ihim. Setan membisikkan kepada murid-murid 5 orang saleh tersebut, hendaklah kalian membuat patung-patung mereka dan namakan dengan nama-nama mereka, letakkan di tempat mereka dulu berkumpul. Awalnya sekedar mengenang jasa-jasa orang-orang saleh tersebut. Walam tu'bad, namun belum diibadahi. Falamma halaka haula, ketika generasi pertama itu meninggal dunia, setan datang kepada generasi yang kedua mengatakan, nenek moyang kalian ketika ditimpa kemarau, mereka minta kepada 5 orang saleh tersebut atau 5 wali tersebut. Inilah ma'asal muslimin, awal kesyirikan yang terjadi di atas muka bumi ini. Apa sebab utamanya? Al-ghulu fis salihin, berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh. Dan itu pula yang terjadi di zaman jahiliyah, di zaman ketika Rasul diutus untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan kesyirikan kepada cahaya at-tauhid. Kita mengenal di zaman Rasul ada berhala yang disembah oleh orang-orang musyrikin jahiliyah yang dinamakan Al-Lat. Kata para ulama, Al-Lat itu berasal dari kata-kata latta yalutu. Itu adalah seseorang yang dahulu sangat amat dermawan, yang sangat baik, yang sangat soleh. Ketika musim haji datang, dia membuat adonan roti dan dibagi-bagikan kepada jemaah haji secara gratisan. Ini adalah alat yang disembah oleh orang-orang musyrikin. Tidak lain tidak bukan sebagaimana kaum Nabi Nuh, mereka menyembah orang-orang yang soleh. Makanya Rasul pernah bersabda, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam urusan agama kalian. Jangan ekstrem, yaitu melampaui batasan syariat Allah dan syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang saleh dibolehkan. Diwajibkan mencintai para nabi, para wali-wali Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Namun bagaimanapun juga mereka manusia. Mereka bukan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang yang saleh, nabi saja tidak boleh disembah. Sebagaimana Rasul sendiri mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan terhadap diriku. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku. Sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa alaihissalam. Innama ana abdun, aku adalah hamba Allah. Fakulu abdullahi wa rasuluh, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Maka ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, ini yang harus kita pahami. Kesyirikan yang terjadi pertama kali di atas muka bumi ini adalah berlebih-lebihan kepada orang-orang yang soleh. Entah dengan menjadikan mereka sebagai tempat untuk bergantung ketika musibah datang, atau dengan menjadikan mereka sebagai perantara dalam doa padahal mereka sudah meninggal dunia. Padahal Allah telah berfirman, walladzina takhadu min duni awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa.
Dan orang-orang yang menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, mereka mengatakan kami tidak menyembah mereka, namun kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dengan istilah tawassul kepada orang yang telah meninggal dunia dari para wali-wali tersebut, namun Allah menvonis mereka telah menjadikan sekutu bagi Allah alias berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau berdoa, langsung berdoa kepada Allah. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i da'an. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepada aku. Demikian pula sebagian kaum muslimin, ada yang menjadikan wali-wali yang telah mati, orang yang saleh tersebut, sebagai pemberi syafaat mereka pada hari kiamat. Padahal Allah telah berfirman, walladzina ya'buduna min dunihi ma la yanfa'u wa la yadurruhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah dan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, mereka yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat, mereka yang menyembah tersebut mengatakan kami hanya menjadikan wali-wali yang telah mati itu sebagai pemberi syafaat kami di sisi Allah pada hari kiamat kelak. Allah menvonis orang-orang tersebut telah wa ya'buduna min dunillah, menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang sejati harus selalu ingat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami beribadah dan kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru walakum wa li sa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim yang sejati jangan pernah merasa aman dari dosa syirik, menyembah kepada selain Allah. Jangankan kita, Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, manusia yang paling bertauhid, meskipun demikian beliau masih ada kekhawatiran jatuh ke dalam jurang kesyirikan. Makanya beliau berdoa kepada Allah, Allahumma a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui, dan aku mohon ampun kepadamu dari yang tidak aku ketahui. Jangankan kita, kekasih Allah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau pernah berdoa kepada Allah, wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Kalau dua kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim saja khawatir, takut jatuh ke dalam kesyirikan, apalagi kita. Dan jangan pernah mengatakan tidak mungkin ada orang muslim jatuh ke dalam kesyirikan. Na'udzubillah min dalik. Rasul telah bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailun min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang-orang musyrikin. Hatta ta'buda qabailun min ummatil ausan, sampai kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin harus ada kekhawatiran. Jangan sampai kita jatuh ke dalam kesyirikan yang kata Allah, inna syirka la dzulmun azim. Kesyirikan, kezaliman yang paling zalim, maksiat yang paling maksiat, mungkar yang paling mungkar adalah kesyirikan kepada Allah. Dan Allah telah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah masih mengampuni dosa selain syirik bagi yang Dia kehendaki. Dan Allah mengancam orang yang berbuat syirik kekal dalam api neraka, haram masuk surga. Innahum man yusyrik billah
faqad harramallahu 'alal jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan masuk surga dan tempatnya di dalam api neraka. Kalau orang itu berbuat syirik, Allah akan hapus semua amal ibadahnya. Tidak ada pahala yang dia peroleh dari amal solehnya. Karena Allah mengatakan, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, akan gugur semua amal ibadah mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala bentuk kesyirikan yang ada, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.